Salam jumpa teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror. Kali ini Mirror saya buat di tengah keprihatinan mengingat informasi PHK mulai muncul di media sosial saya. Ada temannya teman yang berkabar mendapatkan PHK. Menyedihkan membacanya. Saya bisa merasakan kegalauan hati mereka. Tak hanya diri mereka yang galau tetapi juga keluarganya dan para sahabatnya. Apalagi hidup kita makin susah digoncang COVID-19. Beban terasa begitu berat. Tetapi teman-teman, inilah realita yang harus kita terima. Mau tidak mau, senang tidak senang. Kalau Pak Jokowi bilang berdamailah dengan COVID-19, maka berdamailah dengan kenyataan PHK. Berdamai berarti belajar menerima kenyataan. Berdamai berarti belajar menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ada banyak pengalaman orang yang bangkit setelah di PHK. Mereka meraih sukses dalam tanda kutip justru setelah mendapatkan kehidupan baru berupa PHK. Saya ceritakan salah satunya. Mungkin teman-teman jarang mendengar nama ini. Rangga Umara yang mengalami jatuh bangun selepas PHK. Tahun 2006 Rangga mengalami PHK. Usahanya selepas PHK di bidang penyewaan komputer bangkrut. Karena diusir dari rumah kontrakannya, ia terpaksa tinggal di rumah ibu mertua. Dengan modal 3 juta rupiah hasil menjual jam tangan, ponsel, dan berbagai barang rumah tangga, Rangga mulai merintis usaha lele yang dikemas dengan berbagai macam menu. Lele garapannya disambut cukup antusias hingga Rangga punya outlet yang cukup banyak bernama Lele Lela. Kisah Rangga ini dan banyak kisah sejenis yang lain mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa, untuk tetap optimis. Optimis untuk mencoba berbagai kesempatan yang tersedia. Salah satunya melalui lembaga agama. Seperti yang saya katakan dalam Mirror episode 15 yang lalu. Yang memiliki lembaga agama yang memiliki kegiatan membangun jejaring jual beli untuk saling menolong antar umat. Lu jangan pernah lupa untuk berpengharapan kepada Tuhan. Hidupi pengharapan dalam Tuhan yang empunya kehidupan. Ia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Teman-teman, kita perlu membedakan antara pengharapan dan mimpi di siang hari. Oh iya, kita butuh mimpi. Akan tetapi mimpi tanpa tindakan hanya menjadi lamunan belaka. Yang namanya pengharapan senantiasa diisi dengan doa dan karya. Bukan karya saja sebab karya kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Doa dan karya menjadi satu kesatuan utuh. Bahkan di setiap karya kita terselip doa yang tiada pernah putus. Doa menjadi semacam gas yang melajukan semangat kita untuk tetap terjaga dengan baik. Doa sekaligus menjadi rem yang menghentikan langkah kita ketika kesombongan mulai menggerogoti hati kita. Yang namanya pengharapan senantiasa harus mengingat batas-batas kewajaran. Misalnya saya menanam singkong di kebun belakang, ada belasan batang, saya berharap nanti hasil panennya 10 ton. Saya menanam singkong hari ini, besok pagi pasti panen. Mustahil bukan? Batas kewajaran memberi kita kemampuan untuk menerima kenyataan. Batas kewajaran memberi semacam pagar untuk tidak overestimate yang membuat kita justru kehilangan semangat. Orang yang berpengharapan belajar mendengarkan. Pertama-tama mendengarkan suara Tuhan yang menuntun langkah kita. Selanjutnya mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Dengarkan komplain dengan rendah hati. Dengarkan komplimen dengan senang hati. Dengarkan nasihat dengan lega hati. Dengarkan gerutuan dengan besar hati. Semua itu kadang menjadi media yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin kita pernah mendengar cerita orang yang merasa diri beriman saat menghadapi banjir. Ia berdoa, "Tuhan tolong saya." Lalu lewat perahu karet. Orang-orang mengatakan, "Ayo Pak, air makin tinggi. Tenang, Tuhan akan menolong saya." Ia naik ke lantai 2 dan berdoa, "Tuhan tolong saya." Lewat lagi perahu karet, orang-orang berkata, "Ayo Pak,
Air makin tinggi, melompatlah. Tenang, Tuhan akan menolong. Dia naik ke atap, lalu berdoa, Tuhan tolong saya. Lewat perahu karet lagi. Ayo Pak, air makin tinggi. Tenang, Tuhan akan menolong. Dan matilah orang itu tenggelam. Ia komplain pada Tuhan, Tuhan, Engkau berkata akan menolong saya, tetapi mana buktinya? Tuhan menjawab, aku sudah mengirim 3 perahu dan engkau tidak peduli. Kadang orang lain dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tetaplah semangat. Salam Mirror.